Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama Teaching, Learning, and Real Life Potret Channel Guru Biasa. Dalam video kali ini akan membahas tentang aksi nyata pada modul 2.1 dan juga modul 2.2, di mana calon guru penggerak diharapkan dapat memasukkan unsur diferensiasi dan kompetensi sosial emosional dalam RPP, kemudian mengimplementasikannya dalam pembelajaran di kelas, serta refleksi pembelajaran yang didapatkan selama perencanaan, pelaksanaan, serta rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya di kelas. Jangan kemana-mana, tetap di Teaching, Learning, and Real Life Potret Channel Guru Biasa. Sebelum kita merancang sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, alangkah baiknya kita mengenal definisi dari pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional itu sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Sedangkan pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan juga orang dewasa yang berada di lingkungan sekolah dapat memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Berikut rancangan pembelajaran yang memasukkan unsur diferensiasi dan juga kompetensi sosial emosional yang saya lakukan dalam sebuah RPP. Guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dalam upaya membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, sebaiknya diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang pastinya akan lebih mudah dan tidak menekan. Langkah berikutnya yaitu dengan melakukan asesmen non-kognitif untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, kemudian bagaimana kondisi keluarga murid, dan juga kesejahteraan psikologi dan sosial emosi pada diri murid. Selanjutnya yaitu dengan melakukan asesmen kognitif dengan tujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa dan juga menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata murid. Selanjutnya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Di sini yang sudah saya lakukan adalah melakukan pemetaan berdasarkan tingkat kesiapan belajarnya dengan tujuan untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dapat dipastikan bahwa murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Selanjutnya yaitu merancang kegiatan pembelajaran dengan melakukan 3 strategi berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Kemudian saya juga mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas, dan juga mampu menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba, dan berani mengambil resiko dalam menerapkan berbagai ide strategi pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, sebagai calon guru penggerak, saya berusaha untuk dapat menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dengan pendekatan berkesadaran penuh atau mindfulness dalam kegiatan pembelajaran di kelas, lingkungan sekolah, dan juga komunitas. Strategi pembelajaran sosial emosional yang sudah saya lakukan antara lain berdoa pada awal dan akhir pembelajaran sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengajak murid menonton video pembelajaran untuk mengenal tokoh matematika dalam materi bilangan berpangkat dan juga memberikan motivasi kepada murid dengan mengaitkan materi bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya juga mengajak murid untuk memberi kesempatan kepada mereka berdiskusi secara berkelompok
di breakout room untuk memecahkan masalah dalam menemukan konsep bilangan berpangkat dan juga sifat-sifat bilangan berpangkat, sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada murid untuk berpendapat, sekaligus dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih bentuk produk dari penilaian yang diberikan. Kemudian guru dan murid bersama-sama dengan tanya jawab menyimpulkan tentang materi pembelajaran, sekaligus memberikan kesempatan kepada murid untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian pembelajaran sosial emosional dengan kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang saya lakukan, yaitu dengan berdiskusi kelompok, di mana setiap kelompok diberi kebebasan untuk memilih bentuk laporan hasil diskusi kelompok mereka masing-masing. Anaknya 26. Oke, wis gak apa-apa. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau belajar apa sih? Ada yang tahu? Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat, benar sekali. Nah, bilangan berpangkat, betul. Nah, kenapa kita harus belajar bilangan berpangkat? Nah, bilangan berpangkat itu ternyata ada dan banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan ya. Ada yang tahu? Bisa menghitung pembelahan sel yang terjadi setiap jamnya, setiap menitnya. Siapa tadi yang bersuara? Umi, Bu. Nih, oke, betul. Mengetahui pembelahan sel berarti kan paling tidak itu pada virus atau bakteri gitu ya, Umi ya. Ya, Bu, kurang lebih begitu. Oke, nah bagus. Nah, kemudian itu, andaikan kalian nanti akan bercita-cita menjadi apoteker, kemudian menjadi laborat. Nah, di situ akan menguji. Dokter pun pasti akan belajar tentang perkembangbiakan virus atau bakteri, pasti itu ya. Nah, di situ nanti akan jauh dimanfaatkan tentang ilmu ini ya. Kemudian nanti kita akan berdiskusi secara berkelompok. Nah, di video itu sebenarnya sudah ada. Jadi kalian diminta menyiapkan bahan-bahannya itu cukup kertas aja kok. Jadi kalian bisa pakai kertas HVS, kalau nggak punya HVS ya pakai kertas buku itu loh nak, boleh. Syukur-syukur kalau kalian punya kertas origami itu jauh lebih bagus. Boleh mau tanya? Ya. Yang tugas kelompoknya itu kan ada di video, itu yang di video awal kan ya Bu? Iya, yang di video awal yang ini loh, langkah-langkah itu loh, aktivitas pembelajaran. Terus yang di video akhir itu Bu juga kan ada tugas itu. Nah, betul. Jadi yang kalian praktekkan aktivitas pembelajarannya itu yang buat kertas-kertas itu, gunting ngelipat-ngelipat itu. Nah, yang akhir itu ada tugas sama, itu juga dikerjakan tugas kelompok. Jadi itu sebagai ini pengetahuan, jadi penilaian pengetahuan. Jadi kalau yang di depan itu sebagai penilaian keterampilan karena kita beraktivitas. Kalau yang di video terakhir itu tugas kelompok masih tetap, tapi itu sebagai nilai pengetahuan ya. Jadi ada dua nilai. Paham? Paham Bu. Assalamualaikum. Sudah tahu tugasnya apa yang harus didiskusikan? Tahu. Yang mana? Betul. Yes. Good ya, sudah? Ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum.
kembali kah? Sudah. Ya, Bu. Oke. Terus ya. Nah, itu jadi tugasnya seperti itu, oke. Ada pertanyaan? Enggak. Nah, oke. Nah, di sini perlu dimuli beri penguatan. Jadi terkait bilangan berpangkat itu insya Allah kalian sudah mempelajari pada saat SD gitu kan, sudah mengenal. Dan di sana ada beberapa sifat-sifat ya terkait bagaimana jika bilangan berpangkat itu dikalikan dengan bilangan berpangkat. Nah, insya Allah sudah ada semua di videonya itu. Kemudian jadi ada sifat bilangan berpangkat perkalian, kemudian pembagian, terus dipangkatkan lagi seperti apa. Nah, itu ya. Kemudian nanti kita akan berlatih mengerjakan soal terkait dengan sifat-sifat bilangan berpangkat seperti itu. Oke. Next itu di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Insya Allah tidak ada, Bu. Oke, sudah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Yuk, kita akhiri. Jangan lupa ya, berarti minggu depan kita belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat itu lebih dalam lagi ya. Kita baca doa takhirul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kalian sudah aktif dalam pembelajaran dan mau bekerja menghargai pendapat temannya juga. Oke, terima kasih. Pemuli akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua sehat. Pernah nggak kalian marah atau merasa capek, kesel gitu dengan pembelajaran daring seperti ini? Pernah? Pasti pernah lah. Pernah, oke. Pernah. Awal pembelajaran. Nah, kalau seperti itu, apa yang usaha kalian untuk kembali lagi move on supaya semangat itu muncul lagi itu apa? Di kolom chat, Mak, biar kita bisa sama-sama baca. Nah, ini Umi sudah menulis tidur, nonton, studi, main game, belajar, lihat YouTube, oke. Dengerin musik, menggambar, mendengarkan lagu, belanja. Kegiatan-kegiatan itu berarti kalian secara sadar itu kalian lakukan. Bagaimana kalian mengelola emosi kalian itu ada caranya, yaitu dengan metode stop. Oke. Nah, pengen tahu nggak gimana caranya? Iya, Bu. Pertama kalian duduk dulu dengan tenang. Sudah. Coba pejamkan mata. Regangkan aja. Beginikan. Taruh di kaki, di paha. Bisa mendengar suaranya Bu Muli, Nak? Bisa, Bu. Oke. Rilekskan, pejamkan mata. Pejamkan mata. Kita lakukan metode stop. Stop. S-nya itu adalah stop, yaitu berhenti. Kalian berhenti, melakukan semua aktivitas, meninggalkan semua aktivitas, meninggalkan pikiran-pikiran, beban-beban yang ada dalam diri kalian itu lepaskan dulu. Bayangkan kalau kalian tuh lagi di tempat yang nyaman, suasana yang nyaman, gitu ya. Bayangkan seperti itu. Kalian berada di posisi yang nyaman. Kalian tarik nafas panjang. Ambil nafas panjang.
Nah, ketika seperti itu, pikirkan apa yang akan kalian lakukan. Kalian ingin apa? Terakhir, kalian sudah rileks, sudah merasa nyaman. Oke, dan kita harus siap untuk melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Buka mata pelan-pelan. Kemudian S-nya itu berhenti, stop. T-nya itu take a breath, jadi kalian tarik nafas panjang, ya. Kemudian yang ketiga itu O-nya itu observe, jadi kalian mengobservasi, jadi kalian mengamati. Kalau kalian itu setelah mengambil nafas panjang itu adalah anugerah, jadi kalian masih bisa diizinkan untuk mengambil nafas, tarik nafas, gitu ya. Kemudian P-nya itu proses, jadi kalian harus melanjutkan kegiatan yang sudah menunggu kalian. Saatnya sekarang refleksi terhadap aksi nyata dari modul 2.1 dan juga modul 2.2 yang sudah saya lakukan. Nah, dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan dalam pembelajaran daring saat pandemi COVID-19 saat ini, awalnya saya merasa bingung. Harus mulai dari mana, kemudian bagaimana teknik pembelajaran ini saya lakukan di kelas. Itu tidak ada bayangan sama sekali. Namun ketika refleksi terbimbing bersama instruktur waktu itu, saya merasa memiliki inspirasi untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional yang akan saya terapkan di kelas. Ternyata nilai itu bukanlah sebuah capaian yang luar biasa, namun kompetensi dan kecakapan hidup itu yang lebih utama. Nah, di sini saya merasa lebih tertantang untuk merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional untuk saya terapkan di kelas dalam upaya mewujudkan merdeka belajar. Pada saat pelaksanaan aksi nyata modul 2.1 dan juga modul 2.2 yang sudah saya lakukan dengan bekal materi dan juga pengetahuan yang sudah saya peroleh dari program guru penggerak ini, saya berusaha dan merancang dengan melakukan yang pertama yaitu asesmen non-kognitif. Jadi sebagai guru dengan bertanya jawab kepada murid, ingin mengetahui bagaimana kegiatan mereka saat pembelajaran daring di rumah, kemudian pendampingan orang tua juga mereka saat pembelajaran daring di rumah. Kemudian yang kedua yaitu dengan melakukan asesmen kognitif. Saat ini saya mengampu mata pelajaran matematika kelas 9. Jadi asesmen kognitif yang sudah saya lakukan yaitu dengan memberi mereka pertanyaan berupa 10 soal, yaitu 2 soal di kelas 9 semester gasal, kemudian 6 soal di materi di kelas 8, dan juga 2 soal materi di kelas 7 semester genap. Kemudian yang ketiga yaitu saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar mereka pada materi bilangan berpangkat. Kemudian yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di sini, saya berupaya untuk berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan juga berdiferensiasi produk. Kemudian pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan yaitu dengan mengajak mereka berdoa pada awal dan juga di akhir pembelajaran. Kemudian mengajak mereka untuk melihat video pembelajaran yang sudah saya buat sendiri. Kemudian mengajak mereka juga untuk berdiskusi secara berkelompok. Kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab bagaimana mereka memilih laporan atau penyajian laporan dari hasil diskusi mereka masing-masing. Kemudian saya juga mengajak anak-anak untuk melatih emosi mereka dengan melakukan teknik stop, serta melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Nah, pembelajaran apa yang sudah saya dapatkan saat pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional ini, yaitu pembelajaran di kelas itu menjadi sangat-sangat kondusif. Murid merasa lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini. Kemudian dengan materi dari video pembelajaran yang sudah saya buat, mereka lebih mudah memahami.
Kemudian dalam diskusi kelompok, mereka juga merasa merdeka berpendapat, bagaimana mengemukakan pendapat mereka dalam kelompok masing-masing dan juga pemilihan penyajian hasil laporan mereka. Namun ada kendala di sini, yaitu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional ketika saya terapkan dalam satu kelas itu kurang berhasil. Kenapa? Karena anak-anak itu masih merasa pasif dalam mengemukakan pendapat mereka. Jadi suasana di kelas, suasana pembelajaran di kelas itu sangat-sangat pasif sekali. Nah, di sini yang ingin saya lakukan untuk perbaikan ke depan yaitu mengidentifikasi masalah kesulitan belajar yang dihadapi anak-anak, sehingga saya bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka dengan disesuaikan karakter mereka dan juga kebutuhan belajar mereka. Paradigma pendidikan sekarang berubah dan berkembang. Bagaimana upaya kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau dulu pembelajaran berpusat pada guru, di mana guru itu menjadi sumber utama dalam pembelajaran di kelas. Nah, sebagai calon guru penggerak, kita harus bersikap adaptif terhadap perubahan dan juga perkembangan zaman. Sehingga kita perlu terus belajar untuk selalu berupaya mewujudkan merdeka belajar. Nah, harapan saya di sini sebagai calon guru penggerak itu dapat dan mampu mengimplementasikan materi dan juga pengetahuan pembelajaran sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya peroleh dalam pembelajaran di kelas, serta didukung dengan materi dan juga pengetahuan yang saya peroleh dari modul-modul sebelumnya dan juga modul-modul yang akan datang dalam program guru penggerak ini. Sehingga saya akan berupaya untuk menularkan dan menggerakkan komunitas di sekolah dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid dalam upaya merdeka belajar. Demikian kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan selanjutnya dan juga untuk memajukan pendidikan Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.